warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Taruna 33 Muhammad Nathan Iriawan, STB 578, Prodi Teknik Pemasyarakatan Klasik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pak terkait bagaimana cara kita mengolah data dari Excel menuju ke SPSS dan akan dijelaskan di Word nantinya Pak. Kali ini saya sudah ada data Excel-nya Pak. Ya, data Excel-nya. Jadi data tersebut diambil dari salah satu atau yang berjudul tentang pengaruh regulitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X. Data tersebut diambil dari sebuah lapas, Pak, yang berjumlah dengan total responden 189, Pak. Dengan berjenis kelamin, ada jenis kelamin, ada usia, ada vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, serta nilai X dan nilai Y-nya yang sudah saya kelola atau saya coding juga, Pak. Di sini, nah, ini adalah contoh codingannya. Di sini saya untuk jenis kelamin laki-laki saya perumpamakan dengan angka 1, perempuan dengan angka 2, pendidikan di bagian yang tidak tamat SD saya di angka 1, SD angka 2, SMP angka 3, SMA angka 4, sarjana angka 5. Pada kasus, untuk kasus korupsi angka 1, narkoba di angka 2, pembunuhan di angka 3, pencurian di angka 4, perlindungan di angka 5, dan lain-lainnya di angka 6. Untuk umur, untuk 11 hingga 20 di angka 1, 21 hingga 30 di angka 2, 31 hingga 40 di angka 3, 41 sampai 50 di angka 4, dan 51 sampai 60 di angka 5. Vonis, untuk di bagian vonis, di vonis 46 sampai 55 bulan itu di angka 1, 56 sampai 65 bulan di angka 2, dan seterusnya. Pembinaan, kerohanian di angka 1, laundry di angka 2, menjahit di angka 3, perawat. Pertanian di angka 4, peternakan di angka 5, PKBM di angka 6, pramuka di angka 7, dan seni di angka 8. Setelah itu mari kita cek dulu apakah data tersebut sudah sesuai. Yang pertama kita lihat di nomor responden pertama dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia 31 tahun. 31 tahun ini dalam usia tadi kita kelompokkan dengan 3 atau kita simbol dengan angka 3. Dengan vonis 101 bulan kita simbol dengan angka 6. Dengan pendidikan SMP dengan simbol angka 3. Korupsi dengan simbol angka 1 dan menjahit di angka 3. Setelah didapatkan, setelah kita coding, mari kita masuk ke aplikasi SPSS untuk mengolah datanya. Baik, Bapak. Setelah ini kita copy dulu pada codingannya di usia. Oke, kita copy. Ini untuk usia. Setelah usia, kita ke vonis. Vonis. Setelah vonis, ke pendidikan. Pendidikan. Setelah itu ke kasus. Kasus. Setelah itu, setelah di kasus, kita ke pembinaan.
pembinaan, setelah itu nilai X dan nilai Y-nya. Lihat nilai X-nya dan nilai Y-nya. Kita masukkan. Oke. Nilai X dan Y adalah nilai dependen dan independen. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai dari Excel tadi, kita ubah terlebih dahulu nilai tersebut. Yang tadinya desimal, kita ubah menjadi angka. Bisa dengan cara ke desimal, terus kita buat nol semuanya. Maka datanya akan berubah menjadi angka bulat. Setelah itu kita ubah namanya. Usia, FON, pendidikan untuk kasus, pemilihan X, dan ini. Untuk US atau adalah usia. Untuk vonis itu simbol dari FON. Vonis, PDD yaitu pendidikan, kasus. Setelah itu ini pembinaan dan ini nilai X nilai Y. Setelah itu kita lihat ke data view. Nah, maka data dan simbolnya sudah ada tertera di sini. Sini. Terus untuk usia, terus F1 untuk vonis dan seterusnya. Setelah itu kita ubah di user-nya. Ini kita sel, kita ini sel lagi. Nominal, 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 nilai X-nya. Ya, sini kenapa pemilihannya sel nominal yang pertama. Sel itu adalah
angka yang dapat dihitung, seperti di usia dan divonis, dan nilai X dan nilai Y. Sedangkan nominal adalah perumpamaan, seperti pendidikan, kasus, dan pembinaan. Setelah itu, setelah data kita seperti ini, kita cari yang namanya frekuensi. Kita masukkan datanya yang kiri ini, kita masukkan ke kanan. Kita lihat frekuensi apa yang kita cari. Kita mau mencari usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Setelah itu, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar angka atau frekuensi yang kita cari tadi. Ini contohnya, yaitu di usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Nah, sini sudah tampil semua. Setelah itu, ini kita copy paste untuk kita pilih. Nantinya akan dijelaskan di Word. Ctrl C. Di sini sudah saya sajikan datanya. Yang pertama. Nah, ini dia. Data yang kita kelola tadi, kita hasilkan ini. Jadi untuk jenis kelamin, berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah narapidana laki-laki yang menjadi sampel penelitian berjumlah 180 orang. Seluruh narapidana menjadi sampel penelitian menjeniskan laki-laki dan tidak ada narapidana yang perempuan. Hingga presentasi nilai laki-laki adalah 100%. Jadi sampel yang diambil yaitu 100% atau semuanya laki-laki. Dengan usia, bisa dilihat di sini, distribusi usia responden cukup merata dengan konsentrasi pada tiga kategori utama, yaitu kategori usia 5. 5 ini dalam simbol 5 di usia 51 hingga 60 tahun adalah yang paling dominan. Jadi kebanyakan usia dari 189 narapidana tadi kebanyakan usianya 51 hingga 60 tahun. Disusul oleh kategori ketiga, yaitu dengan usia 31 hingga 40 tahun, dengan kategori kedua yaitu 21 hingga 30 tahun. Dan kategori terendah atau yang paling sedikit orangnya yaitu di usia 11 hingga 20 tahun adalah yang paling sedikit. Mayoritas responden berada pada usia menengah dengan kelompok usia kode 1 yang kita buat tadi. Relatif lebih sedikit ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana berada pada usia yang produktif. Pada vonis, pola distribusi lama atau jenis vonis yang menunjukkan keberagaman dan konsentrasi sedang sedang di tengah. Kategori vonis 4 dengan 22,2% adalah terbanyak dengan vonis 7 sampai 76 hingga 85 bulan. Dengan kategori vonis 7 dengan 3,2% adalah yang paling sedikit dengan vonis 106 hingga 115 bulan. Sebagian besar narapidana dijatuhi vonis dengan kategori yang menengah, sedangkan vonis yang paling ringan atau paling berat mungkin hanya dialami oleh sebagian kecil populasi. Ini mencerminkan adanya variasi di tingkat keseriusan kasus hukum yang dihadapinya. Kita lihat di bagian pendidikan. Tingkat pendidikan para responden juga menunjukkan bahwa distribusi yang cukup seimbang, di mana pendidikan kategori SMP, SMA merupakan kelompok terbanyak hingga total 82 untuk SMP dan 180 dari 189 narapidana, dengan total presentasi kedua kategori tersebut adalah 43,4%, yang dimana berarti SMP dan SMA itu bertotal 82 atau sekitar 43,4% dari banyaknya narapidana. Pendidikan kategori SD merupakan yang paling sedikit, yang paling sedikit dari
pada lainnya. Mayoritas narapidana memiliki tingkat pendidikan menengah hingga atas, juga menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah. Pendidikan yang formalitasnya tinggi, yang terhitung tinggi, tidak serta-merta menjamin seorang terhindar dari perbuatan melawan hukum juga. Next, pada kasus. Jenis kasus atau perkara yang menjerat narapidana sangat beragam, di mana kasus kategori 6 lainnya sangat banyak, yaitu sebesar 42 kasus dengan persentase 22,2%. Kasus kategori 5 perlindungan merupakan kasus paling sedikit dengan total kasus sebanyak 23, atau persentase sebesar 12,2%. Adapun juga jenis kasus kategori 6 merupakan jenis tindak pidana gabungan dari beberapa jenis kasus di lembaga pemasyarakatan. Ini keberagaman jenis kasus yang menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang berbeda-beda tergantung pada latar belakangnya. Pada pembinaan, dapat dilihat di tabel ini program pembinaan yang diikuti narapidana menunjukkan distribusi yang cukup merata dengan beberapa kecenderungan. Yang pertama, pembinaan kategori 5, yaitu peternakan, yang paling dominan, dengan persentase 15,9%. Yang kedua, yaitu pembinaan kategori 7, atau pramuka, paling sedikit dengan persentase 9%. Narapidana tersebut tersebar dalam berbagai jenis program pembinaan yang mengindikasikan bahwa institusi memiliki berbagai metode pembinaan. Tidak hanya salah satu program yang terlalu dominan, yang bisa menjadi pertanda baik dari sisi keberagaman pendekatan. Setelah itu, kita kembali lagi ke SPSS. Kita lihat, setelah ini kita akan mencari frekuensinya. Setelah frekuensi telah ditemukan, kita kembali ke analyze. Kita mencari nilai median, modus, dan meannya. Kita ke analyze, descriptive statistik, terus ke sini. Setelah itu, kita cari median, modus. Setelah itu, kita continue. Kita hilangkan display. Oke. Nah, ini dia. Ini data adalah data dari mean, median, dan modusnya. Nah, berikut adalah data-data yang telah disajikan. Setelah ini, kita bisa copy datanya. Setelah itu, kita masukkan ke Word. Sini saya masukkan ke Word. Ini contohnya nilai X dan nilai Y-nya. Rata-rata mean sebesar 51,54 menunjukkan kecenderungan nilai berada di sekitar angka tersebut. Median dan modusnya sedikit lebih tinggi dari mean, mengindikasikan bahwa distribusi data agak miring ke kiri, karena nilai minimum 15 jauh lebih rendah dari nilai lainnya. Standar defisien 7,80 cukup moderata, atau menandakan adanya variasi data sedang, tidak terlalu homogam atau tidak terlalu cenderung dan terlalu besar. Rentan nilai 60 hingga 15 menunjukkan variasi yang cukup besar. Dengan kesimpulan, nilai X mayoritas peserta memiliki nilai mendekati 51 hingga 54
Tetapi ada nilai yang sangat rendah, yaitu nilai 15, yang bisa menjadi outlier atau kasus khusus. Dengan rata-rata 93,76 menunjukkan nilai cenderung yang tinggi, median 96 dan modus 104 lebih tinggi dari mean, menunjukkan kemungkinan distribusi miring ke kiri, tapi tidak terlalu ekstrim. Standar devisi 14,43 menunjukkan variasi yang cukup besar, lebih tinggi dibandingkan nilai X-nya. Rentan nilai sebesar 88 poin di 118 hingga 30 menunjukkan penyebaran yang sangat luas, memungkinkan adanya outlier nilai rendah. Jadi kesimpulannya nilai Y sebagian besar tinggi rata-ratanya di atas 90, namun kehadiran nilai sangat rendah menurunkan mean secara signifikan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa mayoritas memiliki performa tinggi tetapi ada sebagian kecil yang sangat rendah. Next, setelah ini kita mencari nilai nilai normalitas. Ini, bagaimana cara mencarinya? Setelah ini kita kembali ke SPSS-nya. Kita ke analyze, terus kita ke linear, kita ke regression, terus masuk ke linear. Kita pastikan bahwa nilai dependent adalah nilai Y adalah dan independent adalah nilai X-nya. Setelah itu, setelah dipastikan nilai Y dan X-nya sudah benar, kita klik save. Kita cek di bagian ini, terus kita continue. Kita klik OK. Nah, ini nilai regressionnya. Setelah ini kita copy paste lagi seperti tadi. Dan kita jelaskan di Word. Nilai ini digunakan dan dibutuhkan untuk mencari data selanjutnya. Setelah itu kita nyari nilai residual setelah ini. Kita kembali lagi ke data awal. Ini dia nilai residualnya. Ini adalah nilai residual yang kita temukan tadi. Terus kita cari lagi ke analyze. Setelah masuk ke non prematik, terus masuk ke one sample. Setelah ini kita masuk ke sini, masuk ke sini, tulis dialog, masuk ke K1JS. Nah, setelah itu masukkan nilai yang kita dapatkan tadi ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia nilai one sample homograph. Ini adalah contoh beberapa signifikan data yang kita punya dan sebesar 0,57. Setelah itu
Data-data yang kita temukan di sini tadi kita pindahkan ke Word semuanya untuk bagaimana kita dapat menjelaskan dan dapat diimplementasikan. Di sini saya buat di Word saya. Ini dia. One sample chomograph Smirnov test. Ini yang kita dapatkan tadi. Jadi berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai yang signifikan atau asyik sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan target syarat uji normalitas. Jadi syarat minimumnya adalah 0,57 dengan hasil 0,200 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikan sebesar 0,05. Sedangkan hasil tersebut maka penelitian dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Yaitu setelah itu kita mencari uji determinasi dan uji signifikasi. Bagaimana cara mendapatkan dua data ini? Oke, setelah ini kita lanjut ke SPSS-nya. Pindahkan dulu. Kembali ke SPSS-nya. Setelah ini ke sini, analyze, ke regression, setelah itu ke linear. Nah, setelah kembali lagi ke linear, kita ke save, hilangkan centang bagian ini, kita continue. Nah, di sini adalah data signifikasi dan determinasi. Data Nova adalah data signifikasi. Nah, ini data-data tersebut kita copy dan masukkan ke bagian Word. Nah, ini dia. Jadi determinasi. Ini bagian ANOVA tadi yang kita barusan cari, atau uji signifikasi. Jadi berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikasi antara regularitas terhadap variabel contoh kontrol diri dari narapidana. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikan atau probabilitas sebesar 0,001 uji signifikan memiliki syarat jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Maka menandakan adanya perlu pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terkait. Sedangkan HO diterima dengan H ditolak apabila signifikasi lebih dari 0,0. Hasil uji signifikasi yang diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,001 itu kurang dari 0,5, yang berarti pengaruh variabel regulasi terhadap variabel kontrol dari diri dari narapidana. Kalau ANOVA itu adalah untuk signifikasi, sedangkan data dari model summary adalah untuk uji determinasi. Nah, dua data tersebut didapatkan secara bersamaan tadinya. Ini untuk dua data ini sangat berguna untuk melihat ini tadi. Untuk uji determinasi dan uji signifikasi.
Untuk uji diskriminasi, yaitu berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R sebagai konversi korelasi, yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara pengaruh regulitas terhadap kontrol diri narapidana. Tabel uji diskriminasi di atas juga menunjukkan juga bahwa pengaruh regulasi secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut. Jadi hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi terhadap variabel kontrol diri narapidana. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini saya sedang tahap pembelajaran. Jadi untuk kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.